Itu 3 itu eksekutornya yang untuk 4 itu. Iya. Hah? Oh iya. Yang ada dalam mobil 3 yang diceritakan kepada kami eksekutornya 2. Kan 6 regu tembak ya, karena 6 yang kita eksekusi itu 6 regu tembak juga. Jadi dilakukan bersamaan. Ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Apakah insiden ini ya ini by design atau by accident? Itu persoalan sebenarnya. Karena kalau by design maka tidak hanya soal pelaku di lapangan, tapi juga harus bertanggung jawab siapapun yang melakukan desain itu. Terungkap, 2 eksekutor penembakan memang dalam misi pembantaian laskar. 2 sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Komnas HAM kantongi identitas 2 eksekutor yang menewaskan laskar FPI. Gelora.com. Terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap 4 laskar FPI itu, kalau kita pegang misalnya rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, ya memang agak tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin ada 4 orang dalam keadaan hidup, dalam penguasaan petugas, tiba-tiba akhirnya hilang nyawa semuanya. Kan ini menjadi persoalan yang terbesar. Logika yang paling mudah adalah ya mereka memang ya katakanlah sengaja dalam tanda kutip sengaja diselesaikan ya agar kemudian tidak ada lagi bukti-bukti selanjutnya. Itu logic thinkingnya sobat RH sekalian, karena agak susah kita menerima logika yang mengatakan bahwa karena mau merebut senjata petugas maka keempatnya mati ditembak. Apalagi ketika dibawa ke Polda Metro Jaya, lucunya mereka dibawa dengan Daihatsu Xenia, 3 orang di belakang dalam keadaan tanpa borgol, pasti 1 di tengah, lalu petugasnya berapa? 2 berarti cuma di tengah, 1 di depan petugasnya, dan driver 1. Artinya 2 orang petugas menghandle 4 orang yang berdekatan. Rasanya kan dari situ saja tidak masuk akal ceritanya sesungguhnya. Apalagi 4 orang ini baru saja kehilangan temannya yang tewas tertembak atau tewas ditembak. Kalau ada desain yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, maka desain itu harus dibongkar juga. Karena begini sobat era sekalian, kan ada keanehan ketika Habib Rizik misalnya harus dibuntuti. Padahal kita tahu bahwa kalaupun mereka mau demo, kan demonya itu di Polda Metro Jaya, bukan di daerah Kerawang. Karena itu not necessary, tidak terlalu penting untuk membuntuti Habib Rizik. Dan dia juga bukan dalam status sebagai orang yang berbahaya misalnya, termasuk juga pengawal-pengawalnya. Jadi pengawal-pengawalnya bukan mereka terduga teroris yang mau ditangkap, tetapi mereka adalah orang bebas yang hanya mengawal ulama ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa dibuntuti, itu satu soal. Yang kedua, mengapa ada upaya untuk mendekati mobil Habib Rizik misalnya? Karena kalau membuntuti dalam rangka pengintaian misalnya, kan tidak perlu mendekat ke mobil Habib Rizik. Apalagi mendekatnya itu dengan kondisi yang memaksa misalnya. Maka orang bertanya, apakah benar pernyataan Habib Rizik yang pernah mengatakan bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Nah berikutnya lagi adalah pertanyaan ketiga, ketika membuntuti itu dan ketahuan ya, ketika ketahuan misalnya, kan harusnya ya menghindar, tidak perlu bentrok dengan dengan laskar FPI, karena toh tujuannya adalah hanya untuk mengintip,
hanya untuk membuntuti, bukan untuk menangkap karena mereka bukan pelaku kejahatan. Tetapi ketika terjadi katakanlah bentrok seperti itu, nah ini Hasil investigasi Komnas HAM terkait tewasnya 4 anggota FPI, tegas polisi melanggar HAM. Seperti diberitakan Radar Tegal, petugas dinilai tidak menghindari adanya korban lebih banyak dalam peristiwa di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tersebut. Dari keterangan yang disampaikan Komnas HAM pada Jumat 8 Januari kemarin, 4 orang yang dibawa dalam satu mobil tewas. Alasannya adanya perlawanan. Dari 3 petugas yang berada di dalam mobil, 2 diantaranya telah dimintai keterangan diduga sebagai eksekutor. Komnas HAM juga mengakui jika pihaknya telah mengantongi 2 identitas pelaku tersebut beserta pangkatnya dan selanjutnya direkomendasikan dikenakan pidana. Alasannya bisa diuji apakah benar atau tidak 2 petugas sebagai eksekutor. Dari laporan resmi, insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai kilometer 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas terhadap 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, terdapat keterangan di daerah rest area kilometer 50, yaitu 54 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal, dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah luka tembak. Kemudian terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap orang yang masih hidup memerintahkan jongkok dan tiara. Dia melanjutkan dari keterangan saksi, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan periksa handphone. Saksi juga mendengar keterangan petugas bahwa peristiwa ini terkait dengan narkoba dan juga terkait terorisme. Sementara, hasil investigasi Komnas HAM, 2 oknum polisi diduga eksekutor 4 anggota FPI. Hasil investigasi Komnas HAM terkait tewasnya 4 anggota FPI tegas polisi melanggar HAM. Petugas dinilai tidak menghindari adanya korban lebih banyak dalam peristiwa Karawang tersebut. Dari keterangan yang disampaikan Komnas HAM, 4 orang dibawa dalam satu mobil tewas dan alasannya adanya perlawanan. Dari 3 petugas yang berada di dalam mobil, 2 diantaranya telah dimintai keterangan dan diduga sebagai eksekutor. Komnas HAM juga mengakui jika pihaknya telah mengantongi 2 identitas petugas tersebut. Selain itu, direkomendasikan dikenakan pidana dan alasannya pun bisa diuji apakah benar atau tidak 2 petugas sebagai eksekutor. Dari laporan resmi, insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai kilometer 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI, substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terhadap 4 orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, terdapat keterangan di daerah rest area kilometer 54 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah luka tembak. Kemudian melihat petugas melakukan kekerasan terhadap orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Terlihat beberapa bukti yang ditaruh di atas meja di salah satu warung oleh petugas karena terlihat oleh warga lalu dimasukkan ke mobil petugas. Dia melanjutkan dari keterangan saksi. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan periksa handphone. Saksi juga mendengar keterangan petugas bahwa peristiwa ini terkait dengan narkoba dan terorisme. Hanya saja, jika mobil laskar FPI tidak menunggu mobil petugas dan langsung pergi, insiden ini tidak akan terjadi. Menurutnya peristiwa ini terjadi karena adanya mobil laskar FPI yang justru ingin mengecoh mobil petugas. Ana melanjutkan 2 korban yang meninggal pertama dan tidak menjadi pelanggaran HAM adalah Andi Octavian dan Faiz. Sisanya identifikasinya sudah tersebar di publik. Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, pihaknya akan melaporkan hasil investigasi ke Presiden. Komnas HAM juga meminta waktu kesediaan Presiden untuk memberikan laporan secara langsung.
Meskipun secara undang-undang tidak ada aturan yang menyebut jika seusai penyelidikan Komnas HAM harus dilaporkan ke Presiden. Pihaknya berharap bisa menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi yang sudah disampaikan. Karena Presiden menyebut mempercayakan Komnas HAM untuk melakukan penyidikan. Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga independen telah bertindak sesuai dengan koridor. Rekomendasi dan laporan Komnas HAM juga akan dipercaya hingga tingkat internasional. Dia tidak perlu ada pertanyaan apakah perlu ke internasional karena secara lembaga pihaknya sudah terakreditasi A dan yakin lembaga HAM internasional juga akan percaya. Komnas HAM juga ungkap ada 2 mobil buntuti Habib Rizik tapi bukan polisi. Komnas HAM menemukan fakta ada 2 kendaraan yang membuntuti rombongan Habib Rizik saat peristiwa bentrokan yang berujung tewasnya 6 laskar FPI. 2 kendaraan tersebut bukan milik kepolisian maupun laskar FPI. Berdasarkan hasil pemantauan dan tim penyelidikan Komnas HAM yang disampaikan pada Kamis kemarin, 2 kendaraan tersebut adalah Avanza hitam B 1739 PWK dan Avanza Silver B 1278 KJD. Menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan, terlibat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Kedua kendaraan itu mulai melakukan pembuntutan terhadap 9 kendaraan rombongan Rizik dari kawasan Sentul, Bogor bersama dengan kendaraan petugas kepolisian lainnya. Dalam perjalanannya, Ana menjelaskan 6 kendaraan rombongan Rizik Syihab melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 kendaraan lain, yaitu mobil Den Madar, Avanza Silver, dan Laskar Khusus FPI Sekaligus agar tidak mendekat ke rombongan Rizik. Menkes juga ungkap penyebab kematian ratusan. Kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Alhasil mereka bertemu kembali dengan mobil petugas kepolisian yakni Avanza Silver K9143EL dan juga 2 mobil yang bukan milik kepolisian tersebut yakni Avanza Silver B1278 KJD dan Avanza hitam B1739 PWK. Bahwa 2 mobil pengawal MRS Den Madar dan Laskar Khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam tol Karawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Di sana selain 1 mobil petugas kepolisian, kedua mobil yang belum diketahui siapa pengendara juga ikut terlibat kejar-mengejar, saling serempet hingga tembak-menembak. Hingga akhirnya sampai di kilometer 50 tol Cikampek, 2 orang anggota Laskar Khusus FPI ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa oleh petugas kepolisian. Namun 4 anggota Laskar Khusus yang sebelumnya hidup tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Menurut keterangan petugas kepolisian, terjadi upaya melawan petugas dari keempat laskar itu, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur. Namun kesimpulan Komnas HAM menyatakan, pelanggaran HAM, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap ke-4 anggota Laskar FPI. Karena itu Komnas HAM merekomendasikan agar kasus tewasnya 4 anggota FPI dilanjut ke pengadilan pidana. Selain itu juga meminta agar mengusut 2 kendaraan dan pengendara yang turut terlibat membuntuti rombongan Rizik Syihab. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1739 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Begitulah turnya.